tinggikan Engkau Tuhan. Hari ini kami menyadari Tuhan, bahwa tidak ada satu pribadi yang menjamin akan berjalan bersama dengan Kau. Hanya Yesus yang selalu ada buat kami Tuhan. Dan Engkau lebih dari cukup buat kami Tuhan. Makasih Tuhan. Berapa di antara saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kita mau katakan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, kalau aku berjalan sendiri aku tidak akan mampu. Kalau aku melangkah sendiri, I don't even have a strength. Aku bahkan tidak punya kecukupan kemampuan. Dan hari ini kita mau sepakat bilang sama Tuhan, pegang tangan aku Tuhan. Aku akan mampu kalau Engkau pegang. Aku tidak akan mampu kalau aku berjalan sendiri dan Engkau tidak bersama dengan aku. Jika itu doa dan penyataan iman kita, boleh angkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan, taruh tangan kiri kita di dada. This is our song. This is our heart, Lord. Namamu, kami tinggikan Engkau. Kami tinggikan namamu Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Pegang tangan kami Tuhan. We worship you, Lord. Kami tinggikan Engkau. Makasih Tuhan. Engkau alasan kami. Hari ini Tuhan, kami taruh dalam hati kami bahwa kami tidak pernah sendiri. Kau selalu ada buat kami. Kau cukup buat kami. Setuju, boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan.
bisa lebih dahsyat lagi bagi Yesus. Boleh dengar sorak-sorai dari Bandung. Give to the Lord. Hallelujah. Kami sanjung nama-Mu tinggi Tuhan. Upon this place, Lord. Di atas tempat ini kami tahu bahwa tidak ada pribadi yang lain, satu-satunya dalam hidup kami yang kami tinggikan, yang kami sanjung, yang memegang tangan kami seumur hidup. Hanya Yesus satu-satunya. Kami siapkan hati kami. Engkau tamu istimewa kami di tempat ini. Ketika kami menyembah Allah, kuasa Allah menjangkau. Baik yang ada di tempat ini, di Aruna maupun di rumah, wherever you are, let the power of Holy Spirit, biarkan kuasa Allah menjangkau setiap kami. Tidak ada hati yang sulit untuk dijamah, tidak ada sakit yang sulit untuk disembuhkan. We open our heart, let your power mightily, kuasa-Mu dahsyat atas tempat ini, atas setiap umat Allah, dimanapun kami berada. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, strengthen our heart, bebaskan setiap kami. You are here, Raja di atas segala raja. Seumur hidup kami tinggikan, kami sanjung, kami beri kemuliaan selama-lamanya. Give to the Lord the big head, in Jesus mighty name. Kami terbatas, hamba-Mu terbatas, but my Jesus, Kau tidak ada batasnya. We honor You, we give You honor, in Jesus mighty name. Haleluya. Saudara boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami tidak akan takut Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kami. Ada sebuah lagu yang saya tulis. Banyak hal yang terjadi yang kita tidak bisa rubah, sudah terjadi. Tapi di tangan Tuhan yang menopang kita, mujizat masih terjadi. Amin. Amin. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya
katakan kepadamu, tanganmu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walau ku tak mengerti, namun ku tahu pasti meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Amin. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walau semua yang terjadi, namun ku tahu meski taufan badai menerpa, hati Engkau Tuhan benteng hidup. Lagu ini akan menjadi kekuatan jika saudara pernah ada di momen yang kita tidak bisa ubah. Kita nggak bisa balik lagi. Tidak bisa ditarik ulang. Semua sudah terjadi. Tapi tangan siapa yang menopang kita? Siapa yang berjalan bersama dengan kita? Itu pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Alkitab mencatat, Dia bisa merubah dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kita tidak mengerti, suatu waktu kita akan mengerti. Setuju, boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya percaya bahwa ada kekuatan yang luar biasa yang selalu ada dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan bagi setiap kita yang berjalan mengikut Tuhan, yang tidak kita lihat secara mata jasmani, tapi Dia selalu di sana buat setiap kita. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan. Saya beri tema upah dari pengampunan. Dari sebuah pengampunan. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan tayangan ini, Anda dan saya adalah orang-orang yang diampuni oleh Tuhan. Daud berkata dalam Mazmur 103, Mazmur 100, di situ dikatakan saudara, setiap yang Daud tulis dia selalu bilang, aku selalu diampuni Tuhan. Terlalu banyak kesalahanku, tapi Engkau menghapusnya. Orang yang mengalami rasa diampuni, ada kekuatan yang luar biasa untuk kita melakukan hal yang sama karena kita pernah menerimanya. Setuju, boleh katakan amin. Ada orang yang tidak mampu dia mengampuni
Karena dia tidak pernah merasa menerima sesuatu. Hanya orang yang menerima sesuatu yang bisa memberi sesuatu. Saya ketemu ada beberapa anak yang bertumbuh dewasa. Dia flat karena dari kecil dia mengalami kepahitan di tengah keluarganya. Dia bahkan seperti tidak ada emosi seperti orang pada umumnya. Apakah itu senang? Biasa saja. Sedih? Biasa saja. Orang sedih? Dia biasa saja. Karena dia biasa mengalami tidak menerima kasih, terluka, dan yang lain. Dia tidak punya kemampuan untuk bisa memberi apa yang dia tidak pernah punya, saudara. Tapi suatu waktu anak-anak ini menerima Yesus. Anak muda ini menerima Yesus. Dan saya melihat ada sesuatu yang berbeda dalam hidup mereka. Mereka bisa move on. Mereka bisa menghadapi hari esok. Mereka tidak menangisi pintu yang tertutup terus menerus. Because mereka menerima pengampunan dari Tuhan. Memampukan mereka untuk bisa mengampuni saudara. Alkitab mencatat dengan jelas. Kenapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni setiap kita. Setuju, boleh katakan amin? Alkitab mencatat Anda dan saya dikatakan seperti sampah. Dikatakan dalam Roma 3:23, manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Mengalami degradasi. Tidak ada sesuatu yang baik. Even kelihatan dari luar bagus, Alkitab mencatat. Setiap orang yang lahir dari dosa. Tapi karena cintanya Tuhan, dia mengampuni setiap kita. Sehingga kita adalah produk yang diampuni. Seberapa hebat dan baiknya kita pun, Anda dan saya adalah orang yang diangkat dari lumpur. Yang tidak berharga. Paulus katakan disamakan dengan kotoran, dengan sampah. Alkitab mencatat, saudara. Dikatakan seperti ini, saudara. Satu ayat yang berkata dalam Lukas 6 ayat ke-35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang yang jahat. Alkitab mencatat, kamu kasihilah musuhmu. Do good, berbuat baik. Saudara, untuk sampai di level ini seperti saya katakan tadi, kita harus menyadari kita pernah diampuni, Bu. Kita diterima, kita banyak salah juga. Setuju, boleh katakan amin. Dan Alkitab mencatat ini bukan anjuran, ini perintah. Saudara, ini perintah. Dia katakan, kasihilah musuhmu. Saudara, ayat ini akan menjadi kekuatan ketika Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dikecewakan oleh orang lain. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak baik, kita lewati. Mungkin direndahkan orang. Mungkin ditikam dari belakang. Mungkin tidak dianggap. Diobral, ember kemana-mana. Dan mungkin masih banyak yang lain. Saudara. Tuhan bilang bukan hanya mengikut Tuhan. Tapi dia bilang forgive. Ampuni. It's not easy. It's not like what you think, karena semudah yang kita pikir. Sulit, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita pernah dibawa ke momen-momen itu. Saya sering sekali mengalami direndahkan, difitnah, diadu domba, ditikam dari belakang. Orang yang ditikam dari belakang, kenapa kita kaget? Karena kita tidak tahu tiba-tiba ditikam. Dan yang lebih mengagetkan lagi, ketika Anda lihat ke belakang siapa yang pegang pisaunya. Kalau itu orang terdekat, itu yang membuat Anda dan saya shock. Kalau orang yang jauh, gak efek, saudara.
Karena kita juga jarang ketemu. Tapi kadang-kadang Tuhan memakai orang-orang terdekat. Supaya kita bisa praktek firman. Setuju, boleh katakan amin. Kalau yang menyakiti saya ada di Abu Dhabi, di Dubai, kan gak terlalu ngefek, saudara. Tapi kalau orang yang setiap hari Anda lihat, orang di sekeliling, orang yang engkau trust, sangat tidak mudah. Tapi Tuhan bilang, forgive. Tidak ada pilihan yang lain. Ini perintah. Bahkan Alkitab mencatat, kalau kita tidak mengampuni, kita tidak akan pernah diampuni. Itu yang saya selalu ingat. Dan apa respon kita ketika kita dilukai? Tidak langsung haleluya terima kasih Tuhan. Enggak. Pasti kaget. Pasti shock. Pasti juga mungkin ada kecewanya, normal saudara. Karena kita ini manusia. Apalagi orang yang Anda kenal, orang yang Anda harapkan, orang yang Anda cintai, orang yang tidak pernah Anda pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati bahwa orang itu akan mengecewakan Anda. But sometimes Tuhan mengirim orang-orang seperti itu untuk menguji seberapa kuat Anda, seberapa tahan Anda dan saya mengikut Tuhan. Karena Alkitab mencatat Yesus juga diperlakukan seperti itu. Dan Alkitab mencatat bahwa kekristenan bukan agama. Yang setuju boleh katakan amin. Kekristenan artinya follower of Christ. Anda dan saya menjadi pengikut Yesus. Setuju boleh katakan amin. Saya selalu mengingat kalau saya pernah dikecewakan, saya ada di titik terendah. Saya ingat Yesus mengalami jauh lebih hebat dari itu. Sehingga saya tidak punya alasan untuk tidak mengampuni. Karena saya percaya pengampunan itu bukan untuk kebaikan orang lain. But for you, for me. Karena saya tidak akan pernah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Atau pengampunan itu kemudian tertutup jalan. Kita mencatat dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Apa yang membuat setiap doa-doa kita tidak didengar oleh Tuhan? Dikatakan ada dosa, ada penghalang. Dan mungkin saudara, salah satunya ketika engkau tidak mampu untuk mengampuni. Atau engkau cuma simpan. Ada saya ketemu dengan banyak orang bertahun-tahun. Dia menyimpan dendam. Dan dia tidak ingin orang tahu. Jadi kalau ada orang tanya, ungkit masalah ini akan dialihkan. Karena dia tidak ingin dikorek. Dia tidak ingin luka itu disembuhkan. Kalau ada orang yang sakit batuk, mungkin bisa ada obat di warung, obat yang di toko-toko yang kecil kita bisa beli. Tapi kalau ada contoh orang yang mengalami sakit ginjal akut, orang yang mengalami cancer, dia tidak bisa pakai obat yang kita bisa beli di mana-mana. Gampang, murah. Harus diobati khusus. Sama. Ada di antara saudara dari casing luar oke. Tapi hati Anda berdarah-darah. Terluka. Sometimes kita coba tutup. Kita coba plester. Kita menjauh dari orang. Kita tidak mau itu terungkit. Kita alihkan ke yang lain. Ada banyak hal untuk kita mengalihkan perasaan itu. Kadang dengan jalan, dengan shopping, lihat acara yang lucu, makan. Itu salah satu keinginan cara kita memproses emosi atau dendam atau sakit hati. Yang tanpa kita sadari, kita mengalihkan. Karena orang pingin rasa senang. Kalau dia mengingat kejadian itu dia akan terluka. Dia akan ngalamin mungkin drop. Tapi Tuhan katakan, biar Anda dan saya baik-baik, roh, jiwa, dan tubuh. Saya dari latar belakang depresi. Dan saya tahu Yesus satu-satunya sahabat yang paling luar biasa yang menyembuhkan saya. Sebab itu saya ketemu dengan banyak teman-teman yang depresi. Dan saya bilang, tidak ada pribadi yang lain selain Yesus. Anda boleh pergi konseling ke orang-orang hebat. Tapi tidak ada pribadi yang lain. Sampai kita membuka hati. Buka hidup kita. Dia sembuhkan kita. Dan tidak akan kembali lagi. Saya ketemu dengan anak-anak muda yang berkali-kali ingin loncat. Dari gedung tinggi. Berkali-kali ingin bunuh diri. Saya bilang izinkan Yesus melakukan kebaikan satu kali lagi.
Kemarin ada seorang anak muda juga menelpon dan dia katakan dia mau bunuh diri. Cakep, ganteng, punya pekerjaan. Karena luka masa kecil yang tidak sembuh. Ada orang yang ingin diobati, ada orang yang tidak ingin diobati. Karena tidak mau diingat. Tapi Yesus bilang, "Come, kasih kepada aku." Dia bilang, "Come to me." Yang Anda dan saya tidak mampu kasih ke Tuhan. Yang Anda dan saya tidak mampu handle bagian yang tersulit dalam hidup kita. Give it to Him. Karena Dia bilang, "Come to me." Engkau yang lelah, engkau yang letih, engkau yang berbeban berat, Dia katakan, "I will give you rest." Aku berikan engkau ketenangan, bebanmu lightly, ringan, saudara. Dia tidak bilang engkau bebas dari beban, masalah sama. Ketika Anda mengampuni mungkin still the same problem in front of you. Tapi engkau dan saya punya kekuatan yang baru. Karena engkau tidak menghadapinya sendiri. Kau punya Bapa yang luar biasa. Setuju, boleh katakan amin. Berkali-kali dari dulu saya ingin bunuh diri. Dari kecil sampai sudah dewasa. That's why I know. Ada banyak orang yang mengalami depresi dari luarnya keren. Dan Yesus tidak hanya menyembuhkan orang lumpuh. Setuju, boleh katakan amin. Dia tidak hanya menyembuhkan orang buta. Amin. Alkitab mencatat bahwa Yesus berjalan berkeliling berbuat baik. Salah satu kata yang diucapkan kepada Bartimeus, dia katakan, "Your faith has made you well." Imanmu menyembuhkan sakit rohanimu, sakit jiwamu, saudara. Sebab itu saya tahu Yesus bukan hanya menyembuhkan ketika dari kecil saya sakit. Bahkan saya pernah divonis dokter juga, Tuhan sembuhkan. Tapi saya tahu Dia sembuhkan hati saya. Dari kecil saya sering melihat kejadian orang tua berantem pakai benda tajam. Mungkin itu membuat saya mengalami, tanpa saya sadari, mengalami depresi. Saya sudah mengampuni tapi ternyata saya perlu bongkar. Perlu buka di hadapan Tuhan. Dan saya bilang, "Tuhan, saya ini gak pantas. Saya ini gak punya kekuatan sama sekali. Sampah." Tapi ternyata Yesus bukan menyelamatkan saya ketika saya beri hidup saya kepada Tuhan. Saya bilang, "Ternyata Engkau mau sembuhkan saya." Tadinya saya tidak tahu kalau saya depresi. Saya sudah ikut Tuhan. Bahkan sudah melayani Tuhan. Tapi saya gak tahu. Kadang-kadang bisa 2 minggu saya nangis gak jelas. Saya ngalamin kesendirian. Dan kemudian saya mulai tahu, oh mungkin ini saya sisa-sisa yang saya belum kelar. Dan di situ saya tersungkur di kaki Tuhan. Saya bilang bahwa ternyata Yesus, Bapa kita yang luar biasa, Dia bukan hanya menyelamatkan Anda dan saya ketika Dia meregang nyawa di atas bukit Kalvari. Tapi Dia berkata, "I will heal you." Aku menyembuhkan engkau roh, jiwa, dan tubuh sempurna. Yang setuju boleh katakan amin. Ada berapa di antara saudara yang terkasih? Mungkin dari luar Anda kelihatan keren. Dari luar Anda kelihatan oke. Setiap orang tanya, "How are you?" Dan Anda menjawab, "Oke, luar biasa." But inside of your heart ada banyak luka, ada banyak bekas luka, ada banyak hal-hal yang sulit yang Anda tidak mampu untuk bisa melupakannya. Biarkan Yesus menolong, biarkan Yesus menyembuhkan, biarkan Yesus memulihkan sampai inside of your heart semua, bahkan memori-memori yang Anda berusaha lupakan, biarkan Dia sembuhkan. Engkau akan melihat ketika tangan Allah turun menjamah, something happen. Dari dalam akan ada sesuatu yang lainmu. Engkau akan mampu untuk mengampuni karena engkau menerima langsung dari Bapa. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Pengampunan itu adalah perintah, tidak ada tawar-menawar. Dia katakan forgive, ampuni, kalau tidak engkau tidak pernah akan mengalami pengampunan. Atau ada penghalang yang akan membuat semua yang surga punya engkau tidak pernah mengalaminya.
Dan itu bukan kesalahan dari pihak Tuhan. Saudara, ada banyak kisah yang luar biasa. Saya tidak akan panjangkan firman ini, seharusnya saya sudah siapkan cukup. Tapi saudara, Alkitab sudah hanya suruhkan kepada kita forgive. Dan yang kita perlu kasih orang yang membenci Anda, orang yang menyakiti Anda. Ada banyak teknisnya. Saudara boleh berdoa, saudara boleh ketemu dengan pemimpin, saudara boleh cerita, karena itu salah satu yang membuat emosi kita juga kita bisa berbagi. Tapi dengan right person, dengan orang yang tepat, dan yang pasti cerita kepada Tuhan. Saudara, karena dikatakan bahwa kita harus mengampuni. Dan kalau kita dapat kesempatan untuk saling mengampuni, ketemu dan bilang maaf ya, itu akan luar biasa. Tapi kalau kita memang belum waktu, minta waktu Tuhan. Kalau memang tidak ada kesempatan, kita bereskan di hadapan Tuhan. One day dia akan buka setiap jalan. Alkitab mencatat usahakanlah sebuah perdamaian jika itu tergantung kepada kita. Tapi kalau memang tidak ada kesempatan, dari dalam hati saudara katakan, Tuhan hari ini saya lupakan. Saya ampuni, saya lupakan. Dan hapus semua memori yang menyakitkan. Dan engkau akan dimampukan oleh Tuhan. Dasar dari semua pengampunan, sebuah pengampunan itu adalah kerendahan hati. Kadang-kadang biasanya saya praktekkan kalau ada orang yang saya tahu dengar cerita yang menyakitkan dan yang lain. Dari jauh saya berusaha, apa kabar? Belum. Firman Tuhan katakan, kalau musuh kita kasih makan berkat di atas kepala kita. Boleh katakan kiri kanan, kasih makan. Bilangin sering traktir. Saudara, kalau perlu buka jalan yang Anda mampu lakukan. Saudara, Alkitab mencatat dahululah engkau memberi salam. Dan kalau itu tergantung kepada kita, usahakan perdamaian. Bahkan Alkitab mencatat, Yesus bilang bahwa sebelum kamu bawa persembahan, bereskan dulu. Kalau enggak, tidak akan diterima. Itu yang saya selalu ingat. Waktu disakiti, nangis saudara. Hancur, doubt, iya. Kadang saya pernah dari malam sampai pagi gak percaya. Nangis, rasa dikecewakan, rasa dihianati. Tapi beberapa saat kemudian saya ingat, gak apa-apa. Ini berkat. Setuju boleh katakan amin? Karena orang yang praktek firman, ada upahnya. Alkitab mencatat, kalau kita memberi makan musuh, mengasihi musuh, dikatakan ada berkat di atasnya. Boleh katakan bersama dengan saya, ada berkat. Saya percaya kita semua ingin berkat. Setuju boleh katakan amin. Boleh lihat tangan-tangan terangkat. Yang di rumah boleh lihat tangan-tangan terangkat. Setiap orang ingin berkat. Dan berkat itu sampai ke anak cucu. Salah satunya forgive. Ambil tindakan. Engkau akan melihat tangan Tuhan membuka pintu yang engkau tidak pernah pikir. Karena ketika kita mengampuni, ada jalan, ada link, ada akses untuk Tuhan bekerja, ingin mengangkat Anda. Setuju boleh katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Saudaraku yang kekasih, dasar dari semuanya kerendahan hati. Kerendahan hati itu butuh gengsi kita dilupakan. Saya pernah dulu saudara, waktu saya bikin album dulu, ada teman-teman orang gereja juga saudara, ya kan kita diuji oleh orang terdekat. Puji Tuhan, bilang ke teman-teman yang pernah menyakiti kita, terima kasih Tuhan, engkau sudah pakai mereka menjadi titik singgung. Kalau tidak ada mereka, kita tidak praktek firman. Kita boleh hebat di atas panggung, kita boleh hebat menjadi orang Kristen melayani, tapi kehebatan itu teruji ketika kita harus melakukan firman. Level sejauh mana kita kuat dalam Tuhan harus diuji. Suatu waktu saya ingat bikin album saudara. Dan yang bilang juga orang yang melayani Tuhan, oh bikin album ya, jual aja ke Papua, mungkin bisa laku di sana. Ini album pertama. Tadinya saya sudah bikin album bersama dengan ada perusahaan recording company yang lain. Suatu waktu bikin album sendiri. Nah ini orang terdekat, kita makan jalan bareng. Can you imagine that? Tapi di situ saya bilang, saya punya Yesus. Saya tidak pernah bikin album untuk ngetop, enggak. Setiap lagu yang saya tulis, Yesus pegang tanganmu Bapakku yang baik, penolong hidupku, itu dapat ketika di masa-masa sulit, di tengah air mata sulit untuk berhenti
Suami saya tahu, saya selalu cerita kepada teman saya dan teman-teman. Dari dulu saya tidak pernah mau untuk di syuting TV dan yang lain. Di belakang layar aja lah, dari dulu. Kecuali pandemi kemarin, Tuhan buat mujizat, saya mau, saudara. Karena saya tahu memang Tuhan menyuruh, memberi kesempatan. Dari dulu saya tidak mau. Saudara, ada orang yang tayang, ya orang aja yang tayang. Tapi saya selalu tidak mau. Oh, pengen ngetop ya. Dan lain-lain. Saudara, saya ambil keputusan untuk mengampuni. Dan ketika saya balik ke Jakarta, bisa hidup gak mereka di Jakarta? Saya pernah ada di satu kota yang lain. Saya bilang, bapak saya pelihara. Suami saya bukan karena gak ada kerjaan kemudian melayani Tuhan. Keluarganya dari bank, adik kakaknya juga punya posisi. Adik-adiknya di bank, papa mama saya mertua. Tapi kemudian suami saya memberi waktu lebih untuk melayani Tuhan. Mengembalakan jemaat. Serving our God. Dan oh bisa hidup gak? Bisa. Mau pakai kangkung sama terasi juga selesai. Setuju boleh katakan amin? Bisa. Bilang kiri kanan, Tuhan pelihara aku. Setuju boleh katakan amin? Setiap hari kita makan tempe, tahu, kangkung, rebus-rebus ala Sunda, helak, dan yang lain. Oh bisa hidup every day. Setuju boleh katakan amin? Sangat murah saudara. Karena hidup itu bukan soal berapa gaya, berapa hebat. Enggak saudara. Tapi menghidupi setiap hari dan melihat Tuhan cukupkan. Our God, dia pelihara kita. Dia care about you and me. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Dan Tuhan membuktikan suatu waktu saya ada event besar. Semua perusahaan recording, saudara, company di Jakarta berkumpul. Dan saya diberi kesempatan di event-event yang besar. Dan orang yang menjelekkan saya ada di sana. Saudara ketemu shalom, apa kabar? Dan saya tahu bukan saya, tapi Tuhan yang mempermuliakan namanya. Setuju boleh katakan amin. Jangan pernah takut saudara. Suatu waktu saya bersakit, saya pernah sakit. Dan juga mengalami kesendirian. Dokter vonis, beberapa tahun saya menjalaninya. Dan juga ada hinaan datang. Ada penghakiman juga datang. Oh, pura-pura sakit. Supaya didukung. Wah itu saudara, saya nangis kejar-kejar. Saya ingat salah satu yang memberi kekuatan Ibu Ivi Farakni Meleh. Dia telepon. Dan dia bilang, Indonesia masih perlu kamu. Saya mau berangkat ke China waktu itu dapat kesempatan. Saya kejar-kejar. Oh pura-pura sakit ya. Kayaknya sehat. Ada orang-orang yang ngomong. Dan itu menyakitkan. Kurang iman. Oh mungkin rambutnya sering dicat. Makanya ditegur Tuhan. Oh sombong mungkin. Can you imagine that? Saya pernah Bapak Ibu. Gak mau ketemu orang Kristen. Gak mau ketemu orang yang melayani. Ternyata saya luka. Saya gak marah sama Tuhan. Mungkin ada bisa ditayang ketika dokter vonis. Saya tidak marah dengan Tuhan. Tapi saya luka dengan perkataan orang. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin Pak Charles bisa bantu waktu saya sakit. Terpuruk. Ada orang-orang yang mendukung yaitu keluarga, orang-orang terdekat. Tapi tidak sedikit orang juga yang menghakimi. Siapa yang bisa menolong? Kalau Anda dan saya ada di bawah, kelihatan mana teman, mana bukan. Kalau Anda di atas semua akan kejar. Setuju boleh katakan amin. Tapi hari itu saya ada di paling bawah. Dan tidak banyak orang yang berdiri di sana. Yang dari jauh pengen lihat ini mati enggak? Banyak. Pengembalaan kami ditutup karena suami saya harus menjaga saya ketika berangkat berobat. Anak saya sakit dalam waktu yang bersamaan. Mama saya stroke berkali-kali ketika saya sedang berobat. Anak saya yang kecil dia mengalami usus bocor dan hampir naik ke otak. Anak salah satunya juga divonis dokter dan berhenti sekolah. Can you imagine that? At the same time, penghakiman itu datang. Gemeter saudara. Sedang berobat kurang lebih 3-4 tahun. Saya rasanya saudara air mata mau dari mana? Saya jujur Bapak Ibu saya pernah tendang tempat sampah di kamar. Saking sakitnya menerima penghakiman dari orang. Tapi Tuhan izinkan itu supaya Bu.
saya bisa menolong orang yang mengalami hal yang sama. Bapak Ibu tahu, beberapa tahun saya berjalan, that's why lagu Yesus Pegang Erat Tanganku itu hadir ketika saya bilang, Tuhan, saya gak punya alasan yang lain. But you are my reason. You are the reason. Saya tidak menemukan alasan yang lain. Tidak ada kesembuhan, tidak ada pengharapan. Orang-orang banyak meninggalkan, bahkan mungkin menghakimi. Hanya sedikit orang yang berdiri bersama dengan kami. Pengembalaan ditutup karena suami saya harus melanjutkan menjaga kami, istri, anak-anak. Secara manusia mengalami kekecewaan. Tapi saya bilang, you are the reason. Engkau alasan selama aku hidup. Dan suami saya bilang, jangan berhenti melayani. Jadi sambil sakit, suami saya di China, di Singapura tetap melayani. Saya tetap mendoakan orang. Ada orang di samping kanan kiri yang kena cancer, Bu. Saya dalam keadaan udah kurus, sudah kulit membungkus tulang. Tapi saya ingat ketika engkau menabur kebaikan, ketika engkau melangkah maju sambil menabur benih, sekalipun mencucurkan air mata tetap melayani Tuhan, tidak kecewa dengan Tuhan, tidak undur dari Tuhan, engkau akan pulang membawa kemenangan, kesembuhan, pemulihan yang dahsyat. Yang setuju boleh katakan amin. Beberapa tahun lewat, saya lupa kalau saya sakit, Bu. Mama saya berkali-kali stroke, saya harus berangkat berobat. Anak saya kritis masuk rumah sakit. Dan anak saya berhenti sekolah karena dokter katakan ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan seumur hidup. Saya hampir kehilangan kekuatan. Kadang waktu di Singapura ingin loncat, Bu, di kereta api. Karena iblis yang lama dia ingatin saya, dulu kan kamu sering mau bunuh diri. Loncat, selesai. Tapi saya ingat, you are the reason. Engkau alasan. Dan hari ini saya melihat tahun demi tahun lewat. Anak-anak saya sembuh, mama saya stroke sembuh sempurna. Saya sembuh sampai hari ini. Yesus, kita luar biasa. Kerendahan hati akan membawa engkau ke puncak yang tinggi. Setuju boleh katakan amin. Ada salah satu cara yang diizinkan Tuhan untuk membuat saya percaya diri. Bapak Ibu, saya dulu kalau ketemu orang saya lari. Anak saya sebelum dia ke Amerika, setiap ke mall saya lihat orang Kristen saya lari. Saya lihat ini saya lari. Dan itu perlu waktu. Mungkin ada setahun lebih. Tuhan sembuhkan saya berani. Dan ada cara Tuhan mengangkat. Makanya jangan takut, Bu, kalau direndahkan. Kalau kita direndahkan, siap-siap diangkat tinggi. Salah satu yang Tuhan izinkan, ketika saya pulih, saya menyelesaikan sekolah teologi. Dan Tuhan memberi kesempatan saya menjadi desainer untuk event kelas dunia. Di situ saya lihat Yesus. Setuju boleh katakan amin. Saya buat gaun sampai melepuh-melepuh, saudara. Miss Brazil, kalau Anda pernah tahu Miss World, Miss Universe. Saya buat gaun untuk beberapa Miss. Baru sembuh ini, saudara. Dan masuk dalam 5 yang terbaik seluruh dunia. Yesus luar biasa. Dulu dihina, ditinggalkan orang. Setuju boleh katakan amin. Yesus punya cara. Alkitab mencatat kalau dia buka pintu, no one, tidak ada satu orang pun yang akan stop, yang akan tutup. Ketika engkau direndahkan, engkau merendahkan diri. Siap-siap tangan Tuhan mengangkat Anda, mengangkat keluargamu, mengangkat anak-anakmu. Setuju boleh katakan amin. Anak-anak kami pernah berhenti sekolah, tapi hari ini anugerah Tuhan, anak-anak kami ada di luar negeri. Saudara, ada yang di Jakarta, 3 di antara bekerja, satunya baru mau masuk kuliah lagi. Dan bisa dibukakan jalan sampai di luar. Siapa yang melakukannya? Kami tidak punya kekuatan, saudara. Pernah direndahkan, ditinggal orang. Ada di titik-titik terendah. But who is the one yang berjalan menyertai Anda dan saya? Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya undang kita bangkit berdiri. Apa yang harus kita lakukan? Forgive. Ampuni, saudara. Dan lupakan. Minta Tuhan hapus semua memori masa lalu yang menyakitkan. Dan engkau akan melihat ketika engkau merendahkan, engkau minta kekuatan Tuhan, firman Allah akan menjadi kemampuan. Ketika ada sakit hati lagi, ingat firman Allah. Forgive, forgive, forgive. Ampuni. Itu menjadi saluran
berkat untuk anak cucu. Orang benar dipelihara, diangkat, diberkati oleh Tuhan. Secara manusia tidak ada yang mampu. Saya terbatas, Bu. Saya seringkali ada bermalam-malam mencucurkan air mata yang tidak bisa saya hentikan. Tapi siapa yang menghapus air mata? Alkitab mencatat, Yesus menakar, dia hitung air mata kita. Setuju, boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Saya undang tim Praise and Worship sama-sama kita. Yesus pegang erat tanganku, di luar kasih-Mu. Katakan, tinggalkan aku, Engkau selamaku. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu, panggil nama Yesus. Amin. Ya Rabbi, ya Shanda. Katakan, aku tidak dapat. Amin. Bapa, jangan. Katakan, selama ku hidup. Berangkat kedua tanganmu, panggil namanya Yesus. Amin. Ya Rabbi, ya Shanda, katakan, we go. Katakan, amin. Tinggalkan aku, dia, selama ku hidup. Hari ini ada di antara saudara yang terkasih mau berkata, Tuhan, aku gak mampu, tapi aku tahu Engkau pegang aku. Ada di antara saudara yang mengalami Engkau dilukai berulang-ulang. Kau berusaha lupa, tapi sometimes masih terngiang. Kadang kau merasa mampu, tapi kadang kala itu bisa datang lagi. Ketika ada pemicu yang sama, engkau direndahkan orang lain, engkau terluka karena engkau pernah direndahkan dari dulu. Tuhan mau, Dia mau sembuhkan setiap kita. Selalu ada pengharapan. Saya berkali-kali ingin bunuh diri karena saya merasa give up. There is no way. Saya berusaha menabrakkan diri di jalan raya dalam keadaan mabuk, minum baygon, dan masih banyak cara yang lain. Karena saya pikir percuma, saya tidak punya harapan. Terlalu banyak luka yang saya bawa sejak kecil. Saya tidak punya kemampuan. Even saya sudah pernah ikut Tuhan, tapi masih banyak luka yang saya tidak ingin dibuka. Tapi hari itu saya membuka semuanya. Dan saya bilang, Tuhan, You are the only one Savior. Kau satu-satunya sahabat, penolong, Father, Bapa, yang gak pernah ngungkit, yang gak pernah biarin sendiri, yang kalau kita jatuh Dia angkat, bukan malah Dia tendang. Yang saat kita gak mampu, Dia selalu ulurkan tangannya. Dan Dia selalu membuka tangannya. Dia gak pernah buang kita. Orang lain boleh membuang, meninggalkan Anda. Yesus gak pernah. Hari ini ada di antara saudara yang terkasih. Mungkin kau perlu kekuatan yang baru. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Ada di antara saudara yang punya permohonan khusus untuk Tuhan tolong. Kalau saudara rindu Bapak Ibu saudara boleh maju ke depan dalam beberapa menit. Kami akan berdoa. Kadang-kadang kita perlu orang yang lain untuk menolong kita. Kadang-kadang kita perlu bahu orang lain untuk kita berpikir bahwa ternyata masih ada harapan. Masih ada orang yang tidak meninggalkan kita.
dalam sikap doa dimanapun Anda berada. Kalau saudara rindu, Anda boleh maju ke depan. Dalam beberapa menit kita akan berdoa. Biarkan kuasa Tuhan turun ada di antara saudara. Engkau ditinggal orang-orang yang kau harapkan. Engkau dikecewakan oleh keluarga orang terdekat. Dan kau katakan sudah berusaha tapi selalu ingat lagi, ingat lagi. Tapi hari ini biarkan tangan Tuhan dikedangkan atas setiap kehidupan kita. Biar dia sembuhkan, dia tolong kita, dia bebaskan kita. Amin. Amin. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Shandarata kaya ralabaya, kaya ralabaya. Dimanapun Anda berada, dalam segala susahku, selalu menghiburku. Saya undang teman-teman untuk bersama. Katakan, dia mengerti bahasa. Tetesan air mata. Mari angkat tangan musik. Waktu badai mengamuk, Yesus setia. Mari angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tidak ada tangan yang lemah ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Tangan Tuhan akan selalu menolongmu. Jesus mighty name. In Jesus mighty name I pray. Jesus mighty name. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata. Kesembuhan sedang mengalir. Dan melombang menyerah. Tuhan Yesus Dia. Mari angkat tanganmu sama-sama. Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, healing upon us. Dia pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Tidak ada luka yang masih tersisa. Semua Tuhan sembuhkan. Selalu sembuh. Dimanapun kami berada, dimanapun kami mengangkat hati tangan kami, Ya Allah, bahasa. Setiap hal yang lalu ada pelangi, ada kemuliaan Tuhan. Receive right now. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus. Double portion anointing. Jesus mighty name. Jesus mighty name. Kau tidak pernah sendiri. Kau tidak pernah sendiri. I pray. Jesus mighty name. Yes. Waktu badai dan gelombang, Tuhan Yesus. I pray.
Mungkin ada yang kita ingat, orang yang menyakiti kita. Mari angkat tangan kita, taruh tangan salah satu kita di dada. Dan bilang, aku ampuni Tuhan. I forgive. Okay. Ada berkat banyak yang Tuhan siapkan. Ketika ada akses yang kita buat, Bu. Pengampunan membuat ibu melihat kebaikan Tuhan limpah. Kau dicintai, kau hebat, kau luar biasa. Kau luar biasa. Gak banyak orang yang bilang itu, Bu. Tapi Yesus selalu bilang, kita berharga, kita dahsyat. Receive right now. 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 Banyak hal yang ibu gak bisa cerita ke orang. Ibu berusaha simpan dengan harapan bisa lupa, bisa mampu hadapi. Tapi Tuhan mau sembuhkan ibu. Tuhan tolong, I pray, Jesus mighty. Setiap kesesakan dibebaskan dari setiap kami. Dalam nama Yesus. 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 Mari katakan, aku mengampuni dalam nama Yesus. I pray in Jesus mighty name. Mari angkat tanganmu. Shandarata kaya ralabaya, shandarata kaya ralabaya. Shandarata kaya ralabaya, shandarata. Engkau hidup bukan karena kata orang. Tuhan punya rencana yang dahsyat dalam hidupmu. Berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan rencananya yang dahsyat. Kiara lapaya shanda rata kaya ralapaya shanda rata kaya ralapaya. Kiara lapaya shanda rata kaya ralapaya shanda rata kaya. In Jesus mighty name. Ya Rabaya Shanda Ratakai. Receive right now. Terima kekuatan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Right now in Jesus mighty name. Terima kekuatan yang baru, Bu, right now in Jesus mighty name. Engkau dipulihkan, engkau disembuhkan, engkau ditolong oleh Tuhan. Aku berdoa biar tangan Tuhan memberkati hidupmu, Dek. Tangan Tuhan menolong engkau. Berkat Allah turun atas hidupmu. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mari berdoa. Mari angkat tanganmu sekali lagi. Dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda berada. Right now in Jesus mighty name. Shandarata kaya ralabaya. Shandarata kaya ralabaya. Shandarata kaya ralabaya. Shandarata kaya ralabaya. Pemulihan, kesembuhan terjadi di kemah orang-orang benar dalam nama Yesus. Shandarata kaya ralabaya. Shandarata kaya ralabaya. Korabaya Shandarata kaya ralabaya. Mari angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Bapa mau menolong setiap kita dimanapun Anda berada. Buka tangan saudara. Oh, let your power, Lord. Kami sembah. Iya, disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Shandarata kaya ralabaya. Shandarata kaya ralabaya. Shandarata kaya ralabaya. I pray in Jesus mighty name. 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 Kau dicintai Tuhan. Kau dicintai Tuhan luar biasa. Ada berapa di antara saudara yang tidak pernah mendapatkan pujian dari orang lain? Yesus selalu memuji kita. Dia bilang engkau anak kesayangan. Engkau berharga. Dia selalu bilang itu. Jesus mighty name. Orang lain tidak menghargai kita, nggak apa-apa. Tapi Yesus.
Beri buka tangan saudara. Jesus mighty name. In Jesus mighty name. I pray. In Jesus mighty name. Tidak ada kami yang terlewatkan Tuhan. Pemulihan, kesembuhan, kasih Bapa turun buat setiap kami. Kau disertai oleh Tuhan. Tidak dilupakan. Mari angkat tangan. Tuhan mengingat kita selalu. Jesus mighty name. Jesus mighty name. Kalau Dia ingat kita, Dia tahu pergumulan kita. Amin. Kalau Dia ingat kita, Dia tahu batas-batas kemampuan kita. Kau tidak pernah sendiri, Bu. Nggak pernah sendiri. Ada tangan yang luar biasa yang Anda tidak lihat hari ini. Tapi Dia selalu di sana. Bahkan di titik-titik terendah hidupmu. Ketika tidak ada orang yang Anda bisa andalkan, Anda bisa cerita bahkan. He always be there for you. Terima kekuatan, terima cinta Tuhan yang tidak pernah habis. Kasih itu akan mengalir seumur hidup. Anak cucu orang benar akan mengalir kebaikan. Kasih Tuhan yang dahsyat. I pray in Jesus mighty name. Kasih Bapa akan terus mengalir lewat hidupmu, Bu. Engkau akan menjadi bahu buat banyak orang. Tangan Tuhan selalu ada. In Jesus mighty name. Tuhan selalu menyertai. Aku berdoa kau akan menjadi saluran berkat. Saluran. Kau tidak pernah dilupakan. Tidak pernah dilupakan. I pray in Jesus mighty name. Amen. Bapa, jangan Engkau alasan selama ku hidup. Mari angkat sekali lagi tangan saudara, katakan Yesus pegang erat tanganku, ku tak katakan katakan Bapa, jangan your daughter. Jesus mighty name. The power upon you, upon you, blessing upon you. Sama-sama katakan Yesus. Mari arahkan tanganmu, angkat tanganmu. Biar tangan kita membawa berkat buat musuh, buat orang-orang lain. Bawa berkat karena engkau dipegang Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan ku hidup, selama ku hidup. Mari kita beri tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kami percaya berkat Allah turun, kekuatan Allah turun, kesembuhan, pengampunan, dan kemampuan untuk mengampuni. Berkat mujizat menyertai setiap kami. Demi nama Yesus, ada upah yang Tuhan setiapkan buat anak cucu orang yang hidup dalam kasih, mengampuni seumur hidup. Demi nama Yesus yang percaya dan setuju, sama-sama katakan amin. God bless you. Maju terus Bapak Ibu. Yesus. Mulai hari ini ingat, ada upah dalam pengampunan. Engkau akan melihat tangan Allah mengangkat.
melihat berkat Allah tercurah, melihat pintu-pintu yang sulit dibukakan, anak cucu orang benar disertai oleh Tuhan. Mulai hari ini ingat, jika ada hal yang menyakiti, ingat Yesus bilang ampuni, ada berkat. Kalau tidak mengampuni, tertutup jalan. Tapi saya percaya setiap kita di tempat ini adalah orang-orang yang terbuka jalan, karena kasih Bapa turun buat setiap kita. Setuju? Boleh katakan amin? Dunia akan melihat bahwa kita adalah orang-orang yang melihat, orang lihat Kristus dalam kita, karena ada kasih Allah. Di akhir dari ibadah kami, sekali lagi kami mengangkat kedua tangan kami. Kami menerima berkat yang penuh. Alkitab mencatat, kalau kami beribadah, ada berkat. Air minuman kami, roti makanan kami dijauhkan dari semua hal yang buruk, karena ada berkat, perlindungan, tangan Allah, bahkan upah dari Tuhan. Diberkatilah setiap kami, terima berkat daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis, yang manis dari Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini, setiap hari engkau melihat mujizat, melihat pertolongan Allah, tangan Allah mengangkat engkau tinggi. Mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya, berkat dari Bapa, dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus penuh menyertai di kita. Seisi keluarga kita mengalami lawatan